Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil P2M yang berjudul Pelatihan Produksi Tempe Kaya Beta Asam Aminobutirat atau GABA di Panti Asuhan Danau Tunio, Singaraja oleh saya sendiri, Igusti Ayu Tri Agustiana dan kawan-kawan. Seperti kita ketahui bersama bahwa tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai atau beberapa bahan lainnya yang menggunakan beberapa jenis kapang tersebut. Tempe tersebut mengandung kandungan gizi dan bahan bioaktif yang berguna bagi kesehatan manusia, di mana tempe sebagai makanan alternatif untuk kesediaan obat. Tempe yang diproduksi pada pelatihan ini berbeda dengan di pasaran, yakni pada pelatihan ini menggunakan ragi Rhizopus isolat lokal, sehingga menghasilkan salah satu senyawa bioaktif yaitu GABA, dan senyawa tersebut merupakan senyawa anti-stroke. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan pada anak-anak panti asuhan Danau Tunio Singaraja. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada anak-anak panti asuhan Danau Tunio adalah, pertama, anak-anak penghuni panti asuhan Danau Tunio belum ada yang memiliki keterampilan memproduksi tempe. Meskipun secara potensi, pemasaran dan produksi kedelai di wilayah Banyuning dan sekitarnya cukup mendukung kegiatan tersebut. Kedua, hasil wawancara dengan pengelola panti asuhan, mereka selama ini belum memahami cara pembuatan tempe. Yang ketiga, pengelola dan anak-anak panti asuhan kesulitan mencari ragi yang unggul. Yang keempat, belum memiliki keterampilan memproduksi tempe dengan kualitas kandungan nutrisi beta asam aminobutirat atau GABA yang tinggi. Dan yang terakhir, anak-anak panti asuhan masih sedikit mengenal bidang usaha yang digeluti di masa depan maupun setelah lulus. Tujuan kegiatan P2M ini adalah untuk mengetahui kemampuan produksi tempe yang mengandung GABA setelah pelatihan berlangsung. Yang kedua, mengetahui kualitas tempe yang akan kaya kandungan GABA setelah pelatihan berlangsung dari kualitas tempe yang diproduksi anak-anak panti asuhan Danau Tunio. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sasaran setelah pelatihan berlangsung. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah metode PALS, yakni modal pemberdayaan masyarakat dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan yang terakhir pendampingan. Langkah-langkah pembuatan tempe yang mengandung GABA yakni pertama, pemilihan kedelai yang berkualitas tinggi, utuh, bulat, mengkilat, dan berwarna kuning cerah. Yang kedua, kacang kedelai dicuci bersih dan direndam dengan air tumpah 0,2% selama 12 jam, kemudian direbus selama 5 menit. Yang ketiga, perendaman kedelai setelah direbus dan dikupas, kedelai dicuci kembali dan direndam dalam air kemudian kedelai yang telah asam kemudian direbus kembali dalam air rendaman asam tersebut. Setelah direbus, kedelai ditiriskan dan didinginkan. Kemudian, setelah kedelai ditiris, dimulailah proses inokulasi atau peragian dengan jamur tempe dengan bantuan Rhizopus oligosporus isolat lokal atau ragi tempe. Kemudian, kedelai yang telah diisi ragi tempe dibungkus dengan daun pisang maupun plastik yang dilubangi agar aliran udara tetap bisa masuk. Dan yang terakhir langkahnya yaitu difermentasi selama 20-24 jam pada suhu ruangan. Nah, ini bisa dilihat pemilihan kacang kedelai dan perendaman, di mana kacang kedelai yang dipilih adalah yang berkualitas tinggi, kemudian direndam dengan asam sulfa 20% selama 12 jam. Adapun hasil perebusan dapat dilihat pada gambar dan hasil pada saat pengupasan kulit kedelai. Gambar berikutnya adalah penambahan ragi isolat dan pembungkusan oleh anak-anak panti asuhan. Mereka sangat antusias melakukan kegiatan P2M ini. Nah, ini adalah hasil pemanenan tempe yang dihasilkan oleh anak-anak panti asuhan. Nah, pemahaman produk tempe yang kaya akan kandungan GABA bisa dilihat dari grafik yang tercantum berikut. Dengan arti pelatihan yang dilakukan telah mampu meningkatkan kemampuan penguasaan tempe produksi tempe, kemampuan penguasaan tentang produksi tempe. Nah, dilihat dari tabel kandungan prosimat
tempe hasil pelatihan, di mana bisa ketahui bahwa pertama, kadar air lebih tinggi dari tempe yang difermentasi dengan ragi tempe di pasaran. Kemudian hasil yang kedua, kandungan GABA meningkat sebesar 0,67%. Untuk tingkat kepuasan masyarakat sasaran, 75% berkategori sangat baik, dan 20% berkategori baik, dan 5% berkategori cukup. Adapun kesimpulan dari kegiatan P2M ini adalah pertama, kegiatan P2M pada Skin Step bagi masyarakat berlangsung dengan baik, dan mitra telah mendapat pengalaman langsung dalam teknologi produksi tempe yang kaya akan kandungan GABA dengan risiko isolat lokal. Yang kedua, P2M ini telah mampu memberikan sistem teknik pengelolaan produksi tempe dengan risopus isolat lokal Singaraja. Dan yang ketiga, respon masyarakat sasaran sebesar 75% sangat baik, kategori 20% baik, dan cukup sebanyak 5%. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi Santi Santi. Om.